Awal film membawa kita ke Little Italy di New York dan ke dalam sebuah restoran. Tony menugaskan Leon untuk meyakinkan pria gemuk itu bahwa pindah ke wilayah kekuasaan Maurizio bukanlah ide yang bagus. Leon menerima tugas itu. Pada hari itu, pria gemuk itu memasuki hotelnya dengan pengawalan ketat. Dia di sana untuk menemui kekasihnya dan berbisnis. Pria itu menerima telepon dari Tonto, yang memberitahunya bahwa seorang pria serius akan datang untuk berbicara dengannya. Dia memberitahu anak buahnya tentang kedatangan rombongan. Mereka menunggu di depan lift dan saat seseorang muncul, mereka mulai menembak. Mayat itu adalah Tonto. Sisanya berhamburan untuk menyiapkan mobil dan mencari pembunuhnya. Saat pengawal utama melihat ke tangga, Leon menangkapnya dan menghentikannya. Yang lain sedang mengemasi narkoba dan uang, bersiap-siap untuk kabur. Leon terus-menerus menyerang para pengawal dan memblokir kedua pintu keluar. Ia menjebak pria gemuk itu di dalam ruangan dan menghabisi seluruh pengawalnya. Kemudian mengintip melalui lubang peluru, yang memicu pria itu untuk menembak. Pria itu mengambil lebih banyak senjata dan telepon, untuk menelepon 911. Ia mengatakan seseorang mencoba membunuhnya dan bersembunyi sampai mereka menghubungkannya dengan seorang petugas. Leon muncul di belakangnya dan ia menutup telepon. Ia menyuruh Leon untuk meminum narkoba dan membiarkannya hidup. Tetapi ia hanya menunjukkan nomor telepon dan menyuruhnya untuk menelepon. Maurizio menyapanya dari seberang telepon dan mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah melihatnya lagi di kota. Ia bertanya tentang Leon, lalu memintanya untuk memastikan ia mengerti dan membiarkannya pergi. Leon memintanya untuk mengatakan bahwa ia mengerti dan menghilang ke dalam kegelapan. Kemudian, Leon mengambil susu seperti biasa dari toko di sekitar dan berjalan masuk ke gedungnya. Matilda sedang duduk di tangga dan melihatnya berjalan naik, lalu menyapanya. Leon tahu ada yang memukulinya, tapi ia berbohong tentang kejadiannya. Ia meminta ayahnya untuk tidak memberitahu ayahnya tentang rokok itu. Tiba-tiba seseorang keluar dari apartemennya dan berdebat dengan ayahnya tentang narkoba yang ia simpan untuk mereka. Malky mengatakan bahwa ia harus jujur tentang narkoba itu agar tidak mengganggu bosnya. Namun, ayah Matilda tetap pada ceritanya sehingga Malky memberitahu bosnya bahwa ia tidak akan mengaku telah memotong narkoba itu. Stan berbalik dan mengendus ayahnya, mengatakan bahwa ia percaya, tetapi ia harus mencari tahu siapa pelakunya besok siang. Mereka pergi dan ayahnya berteriak kepada mereka bahwa mereka harus mencari tahu sendiri, lalu menampar Matilda. Leon mendengar semuanya. Ia mandi, minum susu, menyetrika kemeja, dan yang terpenting merawat tanamannya. Saat malam tiba, Leon duduk di kursinya dan tidur. Keesokan harinya, keluarga Matilda menjalani rutinitas pagi mereka. Kita melihat ayah, ibu, kakak perempuan, dan adik laki-lakinya. Leon sedang berolahraga pagi. Ayahnya memberitahu ibunya bahwa ia merasa telah berbuat salah kali ini. Matilda mengganti saluran TV dan adiknya mengejarnya, menamparnya ketika ia sampai di sana. Telepon berdering dan gadis itu menjawab. Ternyata sekolah Matilda menelepon untuk memberitahu orang tuanya bahwa ia membolos selama 2 minggu dan jika mereka tidak menjelaskan alasannya, ia akan dikeluarkan. Matilda bilang ia sudah meninggal. Leon meletakkan tanamannya di bawah sinar matahari dan meninggalkan apartemennya, tanpa sengaja mendengar keributan di apartemen Matilda. Ia menonton Singing in the Rain di bioskop, menikmati setiap detiknya. Sesampainya di rumah, ia menemukan Matilda di tangga dengan hidung berdarah dan mengatakan kepadanya bahwa hidup selalu sulit. Matilda bertanya apakah ia harus membelikannya susu dari toko. Kembali ke apartemennya, ia mengambil gelas dan susu. Bersamaan dengan itu, beberapa pria bersenjata masuk ke gedung, diikuti oleh Stan. Ia mengonsumsi sejenis narkoba dan mengatakan ia menyukai saat-saat tenang sebelum badai. Ayah Matilda sedang menunggu mereka tiba seperti yang dijanjikan, dan Leon melihat mereka di lorong. Stan menerobos masuk ke apartemen dan anak buahnya mengejarnya. Ia membunuh ibunya terlebih dahulu,
lalu membunuh putri sulungnya dan mengobrak-abrik tempat itu. Anak buahnya juga takut padanya. Stan akhirnya sampai ke ayah Matilda dan memberitahunya bahwa sudah lewat 1 menit dari tengah hari. Malky dan yang lainnya masuk dan ia menyuruh mereka untuk menggeledah apartemen. Sementara itu, Matilda sedang berbelanja di toko. Stan mempermainkan ayah Matilda sementara anak laki-lakinya bersembunyi di bawah tempat tidur. Para pria itu sedang memeriksa apartemen dan Stan minggir sejenak. Cukup lama bagi ayah Matilda untuk meraih pistol dan mulai menembak. Salah satu anak buah Stan panik dan menembak seluruh tempat itu, menewaskan anak laki-laki itu. Matilda berjalan kembali ke gedung dan segera menyadari sesuatu sedang terjadi. Ia melihat ayahnya telah meninggal dan mendengar Malky mengatakan bahwa mereka telah membunuh saudara laki-lakinya. Ia membunyikan bel pintu Leon, memohon agar diizinkan masuk, sementara salah satu anak buah Stan memperhatikannya meronta di depan pintu. Leon ragu-ragu, tetapi akhirnya membukakan pintu untuknya. Ia pergi ke dapur dan Leon tetap di dekat pintu. Malky melihat Matilda hilang dan mereka mencarinya. Pria di dekat pintu mengingat Matilda dan datang ke pintu Leon. Ia mengikutinya dengan pistolnya ketika Matilda menyalakan TV, membuat mereka berdua ketakutan. Mereka menemukan narkoba saat polisi lainnya tiba. Stan memberitahu anak buahnya untuk memberitahu mereka bahwa mereka telah melakukan tugas mereka. Leon menyampaikan belasungkawa kepada Matilda tentang keluarganya, tetapi Matilda mengatakan bahwa mereka semua buruk, kecuali adik laki-lakinya, yang sangat ia sayangi. Leon mengambil sarung tangan oven babi dari dapur dan mencoba menghibur Matilda dengan cara yang kekanak-kanakan. Leon bertanya apakah Matilda punya tempat lain untuk dituju, dan Matilda menjawab tidak. Ia mendapat susu lagi ketika Matilda membuka kopernya dan menemukan senjatanya. Ketika ia kembali, Matilda bertanya apakah ia seorang pembersih, pembunuh bayaran? Ia menjawab ya. Kemudian, Matilda bertanya berapa biaya yang dibutuhkan untuk menyewanya untuk membunuh orang-orang yang membunuh saudara laki-lakinya. Dan ketika mendengar harganya, ia menawarkan kesepakatan. Sebagai imbalan bekerja untuknya, ia akan mengajarinya cara menjadi pembersih. Leon menolak, tetapi Matilda mengatakan bahwa ia tidak punya tempat lain untuk dituju. Alih-alih berdebat, ia menyuruhnya untuk beristirahat dan mereka akan bicara besok. Ia menidurkannya dan Matilda mengatakan kepadanya bahwa ia sangat baik padanya. Di tengah malam, Leon memutuskan untuk membunuh gadis itu. Namun, ketika ia sampai di tempat tidur, ia berubah pikiran. Keesokan paginya, Leon meletakkan tanamannya di bawah sinar matahari dan berolahraga. Ia mendengar Matilda bangun dan mengatakan kepadanya bahwa setelah sarapan ia harus pergi. Matilda memberinya sebuah catatan tetapi menyadari bahwa ia tidak bisa membaca. Catatan itu mengatakan bahwa ia telah memutuskan apa yang akan dilakukannya dengan hidupnya. Matilda ingin menjadi tukang bersih-bersih. Leon memberinya pistol sebagai hadiah perpisahan. Ia bekerja sendirian. Matilda mencoba meyakinkannya dengan mengatakan bahwa karena ia telah menyelamatkan nyawanya, ia bertanggung jawab atas hal itu. Leon memberitahu Matilda bahwa ia hanyalah seorang gadis kecil, dan ia tidak akan mampu melakukannya. Matilda mengambil pistol itu dan menembak keluar jendela sebagai bukti bahwa ia mampu. Kemudian, Leon dan Matilda terlihat berjalan di jalan. Leon berhenti dan mengatakan kepadanya untuk tidak melakukannya lagi karena tidak profesional. Mereka tiba di sebuah hotel. Resepsionis bertanya apakah mereka berencana bermain biola di sana. Jadi Matilda berbohong dan membujuknya agar mengatakan tidak apa-apa. Ia memberi mereka beberapa formulir untuk diisi dan Matilda mengambilnya, mengatakan ia akan melakukannya agar Leon tidak merasa malu. Leon meninggalkan pabrik di lantai bawah dan bergabung dengannya di ruangan itu. Ia memeriksanya dengan saksama, lalu duduk sementara Matilda menyelesaikan dokumentasinya. Ia memohon kepadanya lagi untuk mengajarinya cara menjadi tukang bersih-bersih. Beberapa waktu kemudian, Leon pergi berbicara dengan Tony. Ia meminta Tony untuk mendapatkan senjata api untuk pemula,
dan Tony tidak percaya. Leon mengatakan bahwa ia membutuhkannya untuk berlatih. Kemudian, ia membuka kotak berisi senapan di depan Matilda. Leon mengatakan bahwa senapan adalah senjata pertama yang perlu dipelajari Matilda, karena akan membuatnya menjaga jarak dari klien. Semakin dekat Matilda untuk menjadi profesional, semakin dekat pula ia dengan klien. Mereka menemukan posisi yang tepat. Untuk latihan, Leon menyuruh Matilda untuk memukul siapapun. Matilda mengintip melalui teropong dan berkata tidak boleh perempuan dan anak-anak. Ia melihat seorang pria sedang jogging dan Leon memberitahu apa yang harus dilakukan. Leon berkata sekarang, dan Matilda memukul pria itu dengan paintball. Leon terkesan. Kemudian, Matilda terlihat sedang mencuci jendela, mencuci piring, dan membersihkan senjata api. Mereka melakukan krunch bersama, dan Leon menyuruhnya minum susu. Di malam hari, Matilda tidur di tempat tidur dan Leon tidur di kursi seperti biasa. Leon membangunkannya pagi-pagi untuk melakukan krunch lagi, tetapi Matilda berlatih dengan program yang sama dengan adiknya. Ia mengajari Leon cara menulis dan Leon mengajari Matilda merakit senjata. Suatu hari, Matilda berpikir mereka perlu istirahat dan menyuruhnya bermain permainan asosiasi. Ia berdandan seperti Madonna, lalu Marilyn Monroe, lalu Chaplin, tetapi Leon tidak tahu siapa mereka. Terakhir, ia berdandan seperti Gene Kelly dan Leon akhirnya mendapatkannya. Untuk gilirannya, Leon bertingkah seperti John Wayne, tetapi Matilda tidak tahu siapa dia sebenarnya. Matilda memperhatikan Leon merawat tanamannya dan berkomentar bahwa ia sangat menyukainya. Leon mengatakan bahwa tanaman itu seperti dirinya. Matilda mengatakan kepadanya bahwa jika Leon benar-benar menyukainya, ia harus menanamnya agar akarnya dapat tumbuh. Suatu hari, Leon pergi menemui Tony dan bertanya apakah suatu hari nanti ia bisa mendapatkan uang yang ia hasilkan selama bertahun-tahun. Tony mengira ia telah bertemu seorang wanita dan mengatakan kepadanya bahwa ia harus berhati-hati dengan wanita. Ia mengingatkannya bahwa ia pernah dalam masalah karena seorang wanita sebelumnya. Leon mengatakan bahwa ia ingin memberikan sebagian uangnya untuk membantu seseorang. Tony setuju dan bilang uangnya ada, jadi dia tinggal tanya saja. Lalu dia memberinya $100 dan bilang mereka perlu bicara bisnis. Saat Tony pergi, Leon melihat Matilda sedang berbicara kepada seorang pria dan pergi keluar untuk berbicara dengannya. Pria itu memarahinya agar tidak berbicara dengan orang asing di jalan, menyuruhnya berhenti mengumpat dan berhenti merokok. Kembali di hotel, Matilda memberitahu Leon bahwa ia jatuh cinta padanya. Leon bertanya bagaimana ia tahu, dan Matilda mengatakan ia merasakannya di perutnya. Leon mengatakan itu tidak berarti apa-apa dan pergi bekerja. Leon mengalami gangguan mental ringan di lorong, tetapi segera mengatasinya. Matilda memperhatikannya pergi dari jendela. Kemudian, ia berbicara dengan resepsionis dan mengatakan kepadanya bahwa Leon bukanlah ayahnya, tetapi kekasihnya, dan membuat pria itu tertegun. Ia pergi ke apartemennya dan menyelinap di balik garis polisi. Matilda mengambil boneka kelinci milik saudaranya dan melangkah di dekat mayat ayahnya. Ia menemukan uang rahasia ayahnya ketika ia mendengar Stan masuk dan bersembunyi. Matilda mendengar Stan memberitahu bahwa ayahnya meraih pistol sehingga ia harus membunuhnya dan bahwa ia tidak melihat anak-anak. Polisi lain memintanya untuk bekerja sama. Dia bilang kalau mau mereka bekerja sama, mereka harus datang ke kantornya. Matilda ingat nomor kantornya. Dia mengejarnya, naik taksi, dan menyuruh sopir taksi mengikutinya. Matilda tahu Stan adalah agen dia. Dia sudah kembali ke kamar ketika Leon tiba. Leon memberinya hadiah ketika resepsionis mengetuk pintu mereka untuk mengusir mereka dari hotel. Matilda dan Leon pindah ke tempat lain. Leon mandi dan menjahit lukanya. Matilda menuangkan segelas susu untuknya, menyerahkan uang yang didapatnya, dan memerintahkan untuk membunuh orang-orang yang membunuh keluarganya. Leon bilang dia tidak mau menerima pekerjaan itu dan tidak akan meminjamkan perlengkapannya.
Matilda bertanya mengapa Leon begitu jahat padanya dan mengapa Leon tidak mau membantunya membalaskan dendam keluarganya. Leon bilang balas dendam tidak pernah baik, lebih baik melupakan. Tapi Matilda tidak bisa melupakan. Dia mengatakan kepadanya bahwa tidak ada yang sama setelah membunuh seseorang. Dia harus tidur dengan satu mata terbuka seumur hidupnya. Matilda mengisi revolver dan mengatakan bahwa jika dia memenangkan permainan roulette, dia harus menjaganya selamanya. Leon mengatakan kepadanya bahwa dia akan kalah karena ada peluru di dalam bilik. Dia menempelkan revolver di pelipisnya dan mengatakan bahwa dia mencintainya. Tetapi Leon meraih pistol dan tembakannya menjauh dari kepalanya. Matilda berpikir dia menang. Leon dan Matilda pergi bekerja bersama. Leon mengajarinya cara mengetahui di mana rantai itu berada. Leon membunyikan bel dan dia mulai berbicara, meyakinkan pria itu untuk membukakan pintu untuknya. Leon memutuskan rantai dan dia masuk setelahnya. Dia memasukkan pistolnya ke mulut pria itu dan membawanya saat dia memeriksa tempat itu. Ketika ia melihat bahwa situasinya aman, ia memberitahu pria itu di mana harus berdiri dan memberitahu Matilda bahwa giliran Matilda. Gadis itu merakit pistolnya dan menembak pria itu dengan paintball. Kemudian melepaskan tembakan kedua, tembakan keamanan. Leon menjelaskan kegunaan setiap tembakan karena pria itu bingung dengan apa yang mereka lakukan. Ia mengatakan kepadanya untuk tidak pernah menembak di wajah karena mereka perlu mengenali klien. Leon menembak pria itu dan memberitahu Matilda cara merawat peredamnya. Sebelum mereka pergi, ia menghancurkan obat-obatan itu. Kemudian mereka pergi menemui Tony bersama. Leon mengatakan bahwa dia terkena tembakan dan membutuhkan bantuan. Meskipun Matilda masih muda, dia belajar dengan cepat. Tony ragu-ragu tetapi menyuruh pelayannya untuk mengambilkan 2 gelas susu untuk mereka. Kemudian, mereka merayakan dengan sampanye. Matilda meminta ciuman, tetapi pria itu menolak dan menyuruhnya duduk. Matilda mengatakan kepadanya bahwa ia jatuh cinta padanya lagi. Leon mengatakan kepadanya bahwa pukulan pertamanya adalah ketika ia berusia 19 tahun. Matilda menenggak segelas penuh anggur dan tertawa gila, membuat Leon sangat gugup. Mereka pergi untuk melakukan pukulan lagi dan lagi, menyempurnakan rutinitas mereka. Kemudian, Leon bersiap-siap untuk bekerja, tetapi ia bilang ke Matilda bahwa ia tidak bisa mengajaknya karena pekerjaan itu besar. Ia bilang ia butuh waktu untuk dirinya sendiri, waktu untuk dewasa. Matilda ditinggal sendirian, mengurus tanaman, menonton TV, dan beranjak dewasa. Beberapa anak laki-laki mencoba mengganggunya, tetapi ia hanya memberi mereka uang dan menyuruh mereka bermain di tempat lain. Ia sedang merencanakan sesuatu. Matilda mengintai tempat kerja Stan dan mengikutinya masuk. Ia berpura-pura membawa makanan ke kantor Stan dan masuk ke gedung tanpa hambatan. Matilda mengikuti Stan ke toilet pria, tetapi Stan menunggunya di sana. Dia memerintahkan Matilda untuk meletakkan tas itu di lantai dan memberitahu siapa yang mengirimnya. Matilda mengatakan dia berbisnis untuk dirinya sendiri. Dia bertanya apakah itu sesuatu yang pribadi dan Matilda mengatakan kepadanya bahwa dia membunuh saudara laki-lakinya. Stan meminta maaf tetapi bertanya pada Matilda apakah dia ingin bergabung dengannya. Dia ingin hidup dan dia mengatakan itu bagus karena dia tidak senang membunuh beberapa orang. Seseorang yang tak ingin hidup. Tiba-tiba, salah satu anak buahnya masuk dan memberitahu bahwa Malky sudah mati. Orang-orang yang membuat kesepakatan dengannya memberitahu pria itu bahwa seorang profesional membunuh Malky. Sebelum si profesional menembaknya, ia berkata tidak boleh ada wanita, tidak boleh ada anak-anak. Stan tidak membunuh Matilda dan menyuruh anak buahnya untuk membawanya ke kantornya. Matilda menyadari bahwa Leon yang membunuh Malky. Malam itu, Matilda mengenakan gaun yang dibelikan Leon untuknya. Leon menyukainya. Ia duduk di sebelahnya dan mencoba merayunya. Leon menolaknya karena ia bisa. Dia bercerita tentang seorang wanita yang dicintainya di Italia. Ayahnya tidak ingin dia bertemu Leon, jadi dia membunuhnya. Polisi melepaskan ayahnya setelah 2 hari.
Suatu malam, Leon membunuhnya dan pergi ke Amerika dengan perahu. Sejak itu, Leon tidak pernah punya pacar lagi. Matilda setuju, tetapi memaksanya untuk berbagi tempat tidur dengannya. Leon tidur di tempat tidur setelah sekian lama. Kemudian, Tony dikunjungi Stan. Mereka mengelilingi restorannya. Stan duduk dan bertanya kepada Tony apakah dia tahu siapa yang membunuh Malky, mengingat pembunuhan itu dilakukan di wilayahnya oleh seorang pria berpenampilan Italia. Stan juga bercerita tentang Matilda dan pria yang datang menjemputnya dari kantornya. Stan ingin bertemu dengannya. Leon bangun keesokan paginya. Matilda bertanya apakah dia tidur nyenyak, tetapi dia menjawab bahwa dia selalu tidur dengan satu mata terbuka. Dia bangun untuk membeli susu dan mereka mengulangi ketukan rahasia itu. Leon berbaring kembali. Ketika Matilda kembali, Stan sudah menunggunya di sana. Tim SWAT menangkapnya sebelum dia bisa masuk ke apartemen. Mereka meminta kunci dan apakah ada cara untuk mengetuk agar Stan tahu itu Matilda. Matilda memberi mereka kode yang salah. Para pria itu mengetuk pintu, bersiap menyerbu apartemen, dan memberitahu Stan bahwa mereka siap berangkat. Begitu mereka masuk, mereka tidak melihat Leon, yang menutup pintu di belakang mereka dan membunuh mereka. Yang lain melihat bahwa mereka sudah mati dan melaporkannya. Stan menoleh ke Benny dan memintanya untuk membawa semua orang. Patroli polisi dan layanan darurat mengepung gedung dan lebih banyak pasukan SWAT memasuki gedung. Leon menunggu di apartemen dan mulai menembak sampai ia juga masuk. Salah satu polisi memeriksa apartemen dan mendapati dirinya berhadapan dengan pistol Leon. Ia memberitahu yang lain dan mereka mundur. Leon menyuruh mereka untuk membiarkan Matilda pergi. Matilda bergabung dengannya dan mengambil kapak dari dinding, sementara Leon mundur, menyandera petugas itu. Ia menembak sprinkler dan petugas lain mengira ia menembak orang mereka sehingga mereka masuk menembak, membunuhnya sendiri. Leon menembak lagi, dan mereka mundur, meminta bala bantuan. Matilda meminta maaf. Leon menembak lagi dan mereka mundur, meminta bala bantuan. Matilda meminta maaf sementara Leon bersiap untuk pertarungan. Ia menyelamatkan pabriknya dari tembakan penembak jitu yang datang. Kemudian mereka masuk ke ruangan lain. Polisi memblokir lorong dan Leon membuat jalan lain bagi mereka untuk keluar. Ia melubangi dinding dan menempatkan Matilda di sana. Matilda tidak mau pergi karena ia tahu Leon juga tidak akan cocok di sana. Leon mengatakan kepadanya bahwa ia punya banyak uang dengan Tony yang akan mereka ambil dan tinggalkan bersama. Sementara itu, polisi bersiap untuk meledakkan mereka. Matilda khawatir ia akan kehilangan Leon, tetapi Leon mengatakan kepadanya bahwa ia telah memberinya cita rasa hidup dan ia tidak ingin sendirian lagi. Ia meyakinkan Matilda untuk pergi ke terowongan dan mengatakan kepadanya bahwa ia mencintainya. Polisi meledakkan apartemen itu, tetapi untungnya Leon selamat. Mereka bersiap untuk masuk ketika mereka melihat seseorang mengangkat tangan. Pria itu diangkat dan diturunkan. Leon berhasil mengelabui mereka dengan mengira dia salah satu dari mereka dan mereka berhasil mengeluarkannya. Sementara itu, Stan kesal karena mereka tidak dapat menemukan seorang pria dan seorang gadis sementara Matilda keluar dari gedung. Petugas medis sedang merawat Leon ketika Stan tiba dan mengenalinya. Leon memasang kembali maskernya dan Stan mengeluarkan semua petugas. Matilda keluar dari belakang lalu berjalan melewati polisi. Leon turun ke bawah dan hampir sampai di pintu keluar ketika Stan muncul di belakangnya dan menembaknya. Dia mencondongkan badan untuk memeriksanya dan Leon bertanya apakah dia Stan. Ketika dia memastikannya untuk Leon, dia meletakkan cincin granat di tangannya dan mengatakan bahwa itu dari Matilda. Mereka berdua meledak. Matilda bersama Tony yang menyarankan agar dia dapat menyimpan uang itu untuknya seperti yang dia lakukan untuk Leon. Dia memberinya $100, tetapi Matilda meminta pekerjaan sebagai petugas kebersihan. Tony berteriak padanya bahwa semuanya sudah berakhir karena Leon sudah mati. Mereka berdua terluka untuknya.
Tony menyuruhnya mengambil uang itu dan kembali ke sekolah. Matilda kembali ke sekolah tempat ia dikeluarkan dan menceritakan kisah palsu tentang kematian orang tuanya. Kepala sekolah menyambutnya kembali ke sekolah, tetapi memberinya syarat untuk berhenti berbohong. Ia ingin Matilda, percayalah padanya. Dia mengatakan yang sebenarnya dan mengejutkan wanita itu. Matilda menanam tanaman leon di halaman dan berkata mereka akan baik-baik saja di sana. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di rekap film berikutnya.